Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Oke, karena udah mulai rame, aku sambil mulai buka aja kali ya gitu ya. Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi nih di Ngebeduk eh, episode 23. Gak kerasa juga ya, Ngebeduk udah episode 23, berarti sebentar lagi kita udah akan selesai gitu ya puasa di tahun ini. Dan gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap urusannya, serta teman-teman yang puasa semoga masih terus diberikan semangat gitu ya dan istiqomah untuk menuntaskan sampai nanti kita meraih kemenangan di Idul Fitri nanti. Dan Ngebeduk pada hari ini spesial ya teman-teman, karena hadir dua kali ya. Tadi sore kita sudah melaksanakan Ngebeduk dengan bahasan yang sangat menarik sekali gitu. Tadi sore kita membahas topik tentang ibu kota negara, dan malam hari ini juga tentunya nggak akan kalah seru gitu ya, karena malam hari ini kita akan membahas topik tentang rehabilitasi pecandu narkotika. Tentunya pembahasan nanti akan kita kulik lebih dalam gitu ya, karena akan dibahas dari berbagai perspektif, akan dibahas dari perspektif hukum, serta mungkin nanti akan dibahas dari perspektif kesehatan. Nah, kayaknya aku belum kenalan nih, perkenalkan gitu, aku Tommy dari Negarawan, dan kebetulan aku ASN Kementerian Hukum dan HAM yang akan memandu jalannya diskusi pada eh, malam hari ini. Nah, aku langsung undang aja gitu ya, teman ngobrol saya pada malam hari ini ada Kak Mundi gitu ya. Sebentar aku coba undang. Oke. Oke. Sebentar. Teman-teman, aku informasikan ke teman-teman semuanya, bagi teman-teman mungkin yang nanti mau bertanya, silahkan langsung saja sampaikan di kolom komentar atau juga bisa sampaikan di kolom pertanyaan ya yang ada di bawah sebelah kanan, itu nanti bisa disampaikan di situ. Nah, ini Kak Mundi Harti ini sudah bergabung. Halo, Ada selamat malam Kak Mundi Harti ini, udah suara saya terdengar jelas nggak malam. ya? Dengar, dengar. Oh, sip, sip. Ini lagi di mana Kak? Karena barusan aku kan dikonfirmasi kalau lagi di Di jalan, jalan ya aku ini udah di. sampai rumah, Iya. alhamdulillah. Oh, udah di rumah berarti ya? Baru udah di rumah atau kembali lagi ke Udah kantor? di Di kantor. Oh, di rumah. udah Oke. di rumah. Gimana? Ya, saya kira di kantor gitu kan. Nah, Rajin. gimana nih? Nah, eh, siapa tahu kan, biasa karena sinyal di kantor lebih bagus, ya udahlah ke kantor aja biar lebih aman dan Asik, nyaman oke. gitu. Nah, kamu di Harti ini gimana nih kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, Baik ya, duduk. sehat ya. Oh ya, aku sampai lupa ngenalin diri nih untuk Kak Mundi Hartini gitu ya. Jadi Kak Iya. Mundi Hartini Rahayu Praptining Tias ini adalah seorang ASN gitu Kak ya, di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Badoka Makassar gitu. Nah, sebenarnya aku agak asing sih Kak ya. Kalau Makassar mungkin aku udah tahu gitu ya, karena kan banyak sekali lagu-lagu yang mungkin apa ya, Angin yang mamili ke sangat pasar. berkaitan ya. Iya, itu yang dangdut gitu ya mungkin ya. Nah, kalau Badoka ini di Makassar sebelah mana sih Kak? Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita uh, kepoin dulu nih Kak Mundi hati ini gitu ya. Oke, terima kasih. Panggilnya apa? Bus Tommy atau Tommy? Tommy, Tommy aja ya. Bu Tommy. Iya, saya Mundi Hartini Rahayu Praptining Tias. Terlalu panjang, cukup dipanggil Rara aja. Jadi, apa tadi? Kita di BNN. Balik lagi ya. BNN punya tempat rehabilitasi di Indonesia itu ada 6.
Salah satunya di Badoka ini. Nah, Badoka ini sebenarnya kalau di Jawa itu dukuh gitu loh. Apa ya, di atasnya dusun ada dukuh. Di Jadi atasnya dia dusun bukan ada dua. kecamatan, bukan kelurahan, tapi sebutan kayak daerah Oh, gitu. Nah, namanya nama daerahnya Badoka. Tapi ada di Kelurahan Pai. Kalau ke Makassar next time buat teman-teman yang ini kita ada di 15 kilometer setelah 15 menit setelah bandara. oh berarti dekat ya di sekitaran Maros gitu kan ya. Karena aku pernah Ya, sekali deket ke mana? Makassar gitu ya. Jadi agak inget-inget dikit nih. Kalau aku taunya Nah, Makassar kan Bandar Maros gitu ya. Di Maros ya. ya benar di Maros. Berarti masih Jadi terhitung di kalau kota gitu kan. kota, kita masih kota Makassar, kota. Iya, alhamdulillah. Kalau kamu di Arti Karara ya, aku manggilnya ya. Mm. Ini asli mana nih, Kak? Apa udah Saya mudik nih? asli Purwokerto, Oh, ya berarti akan mudik ya. Dalam waktu dekat insya gitu ya. Allah. Terus Tommy juga mudik. Kebetulan aku nggak mudik, Kak. Kerja dapat di masih sebelahan kabupatennya, jadi alhamdulillah nggak pernah mudik. Tapi sebenarnya Oh, pengen sih rasa yang namanya mudik tuh kayak apa tuh pengen sebenarnya. Tapi ya, ya gimana kan? siapa Masa tahu. mudik kemana gitu ya. Oke, kamu di ini malam hari ini kita kan sesuai tema ya akan ngobrol banyak hal tentang rehabilitasi ya Kak pada pecandu narkotika gitu ya. Tapi mungkin ini sih yang bikin aku penasaran dan ketika aku mencoba memposisikan sebagai masyarakat awam gitu ya. Kenapa sih pecandu narkotika ini perlu kita rehabilitasi gitu? Kira-kira gimana nih Kak jawabannya? Dari Kak Rara selaku petugas BNN nih. Iya. Ya, oke, bentar. Oke, saya bantu jawab. Jadi, kenapa pecandu itu perlu direhabilitasi? Karena pecandu itu orang bukan, maksudnya ya, kalau dalam bahasa ini ya, dia bukan orang penjahat, bukan orang yang harus ditakuti, tapi dia adalah orang yang harus diselamatkan. Jadi, setidaknya kalau di bahasa rehabilitasi itu tidak ada kata sehat atau sembuh ya. Dia adalah pulih. Setidaknya selama dia direhabilitasi 6 bulan, dia tidak menggunakan narkoba. Sehingga di luar sana, peredaran narkobanya juga berkurang dan mereka juga syukur habis direhabilitasi, dia benar-benar tidak menggunakan kembali. Jadi kita menyelamatkan aset bangsa untuk tidak berbuat lebih buruk lagi begitu. Kalau dia semena-mena tidak direhabilitasi, didiamkan saja, penggunaan narkobanya bertambah, dianya juga rasa inginnya mau beli, dan narkobanya tambah banyak dijual, begitu. Berarti aku mencoba menggarisbawahi. Jadi pengguna narkoba itu bukan pelaku kejahatan gitu kak ya, tapi mereka itu korban mungkin kak ya yang harus kita tolong agar bisa kembali ke jalan yang benar gitu kak ya, kurang lebih ya. Namun Ya, ketika kita coba tarik lagi kak gitu ya, kalau aku nggak salah gitu ya, kalau bahwasannya narkoba ini pelaku apa ya, salah satu itu tuh termasuk kalau nggak salah ya, nanti koreksi kalau aku salah, itu termasuk tindak pidana khusus gitu kak ya. Nah, tapi tadi Kak Mundi Hartini atau Kak Rara tuh ngomong kalau ya ini sebenarnya ya harus kita tolong gitu, bukan pelaku kejahatan. Tapi kalau kita mengambil perspektif yang seperti itu, kira-kira gimana Kak? Jalan tengahnya ini seperti apa? saya balikin lagi ya. Jadi kalau namanya dia jelas seorang pecandu, hasil asesmennya dia pecandu, dia wajib direhabilitasi. Tapi kalau dia bandar, pasti di penjara. Nah, terkadang itu yang membedakan adalah perspektif kan keputusannya di jaksa di hakimnya ya, jaksa yang mengusulkan nanti keputusan akhirnya. Nah, itu tergantung dia kadang kan ada dia pecandu tapi nyimpen narkobanya banyak. Karena dia Hmm. pemakaiannya banyak, dia nyimpennya banyak. Nah, itu yang kadang terindikasi akhirnya dia putusannya jadinya di penjara begitu. Tapi kalau kan sekarang sudah banyak ya polisi, hakim mereka pro rehabilitasi. Jadi kalau dia yakin adalah seorang pecandu, dia wajib direhabilitasi. Makanya yang saya garis bawahi ya. Jadi jangan merasa kita tidak tahu satu hari atau kemudian berapa bulan ada orang di sekeliling kita adalah dia pengguna narkoba
atau dia seorang pecandu, jangan mengejasmennya dia harus dijauhi atau apa tidak. Dia adalah teman kita yang harus kita bantu. Nah, kita bantunya apa? Ayo direhabilitasi. Dan jangan berpikir maksudnya setiap kita lapor polisi atau kita apa dia pasti dipenjara. Tidak. Kalau hasil asesmennya murni dia adalah seorang pecandu, polisi yang prostisia sekarang pasti akan mendukung dia untuk direhabilitasi. Cuman balik lagi, kalau dia mau rehabilitasi gratis, balik lagi ya, gratis. Kan kalau yang punya Badan Narkotika Nasional tadi, kita rehabnya gratis, bukan lebih tepatnya pemerintah yang bayar. Nah, itu nanti sesuai di daerahnya ada atau enggak, kadang terkendalanya di situ. Di kotanya nggak ada tempat rehabilitasi. Jadi mau nggak mau putusannya ke penjara. Karena sekarang penjara juga Kemenkumham akhirnya untuk agar si pecandu ini juga maksudnya di penjara tidak sia-sia, mereka menyediakan program rehabilitasi juga di penjara. Tapi ya berbeda karena kalau di penjara kan bayangin dia dengan kapasitas segitu, nah sedangkan rehabilitasi ini kan yang kapasitasnya nggak sebesar itu ya. Kita di sini lebih konsepnya memanusiakan manusia. Jadi apa namanya, sama-sama kita tolong ini aset bangsa, dia keluar juga menjadi aset yang produktif, bukan maksudnya semena-mena habis di penjara terus nggak ada hasil apa-apa kayak gitu. Oke. Baik Kak. Tapi kalau aku masih penasaran nih ya, soalnya kalau aku coba baca juga gitu ya dari berbagai data yang ada di internet gitu ya, dan itu valid. Misalnya salah satu statementnya dari Prof. Mahfud MD ya ketika tahun lalu, tahun 2021 tuh ngomong kalau kondisi penjara Indonesia ini kan sekarang lagi apa ya, Over. overload gitu kan. Jadi over kapasitas ya Kak ya kalau bahasanya gitu ya. Jadi dan faktanya gitu ya, kalau setengah dari penghuni lapas atau rutan gitu ya, itu adalah mereka para pengguna Pengguna narkoba narkoba. atau mereka yang berkaitan dengan narkoba gitu. Nah, kalau dari tadi ya yang disampaikan sama kamu Karara gitu ya, bahwasannya pecandu eh, harus direhab gitu ya, harus menggunakan pendekatan yang lebih baik gitu, bukan pendekatan pena, bukan pendekatan penjara gitu ya. Kira-kira gimana? Maksudnya saya ini masih penasaran gitu ya, perspektif dari seorang pegawai BNN. Kira-kira ini nih kenapa kok mereka harusnya bisa mendapatkan fasilitas rehabilitasi gitu, tapi kenapa kok malah berakhir di penjara? Nah ini jalan tengahnya di mana Kak? Oke, jalan tengahnya kalau ada rehab sos di kotanya, Dinsos juga punya rehab rehab apa istilahnya, rehabilitasi pecandu. Cuman bedanya itu rehabnya BNN, rehabnya Kemenkes, rehabnya Kemensos, rehabnya BNN itu punya dua, rehab medis dan rehab sosial. Kalau rehabnya itu Kemensos dia hanya di rehab sosial, jadi tidak ada penanganan medisnya. Nah, kalau rehabnya itu sosial, rehabnya Kemenkes, KRSKO, itu dia rehabilitasi medis, murni medis. Nah, jadi untuk apa ya? Kalau ini sebenarnya ya, sama bahasannya kita kalau dari BNN tetap juga bekerja sama, bukan menggandeng beberapa kementerian, termasuk kejaksaan, untuk mengajak mereka kalau ada putusannya, untuk putusannya rehabilitasi. Ada dulu hashtagnya, lebih baik di penjara, lebih baik direhabilitasi daripada di penjara. Di penjara. Jadi Jadi kalau ada bisa gitu, dan sekarang kita juga difasilitasi juga untuk rehab-rehab swasta. Kayak maaf contoh kayak kasusnya Nia Ramadhani yang lain. Mereka kalau tidak ada fasilitas tempat rehab di pemerintah, bisa direhab di swasta asal yang bersangkutan mau bayar. ya tentunya bekerja sama, maksudnya diakui sama pemerintah gitu Kak ya. Ya, jadi ada istilahnya kalau di kita rehabilitasi komponen masyarakat yang bekerja sama, dan kan kita lagi standarnya pakai SNI ya. Jadi nanti yang ter-SNI bisa untuk direhabilitasi. Oke. Berarti saya udah mulai dapat poinnya sih soal kenapa masih banyak pengguna narkoba ini yang di penjara. Mungkin karena faktor Tempat rehabnya kurangnya kurang.
rehabnya ya kayak yang karena memang hanya 6 ya kalau nggak salah tadi ya di Kalau yang UMBNN bisa cuma ada 6 di Indonesia. 6 ya, maksudnya yang bisa Dan diakses dengan gratis ada oleh masyarakat banyak. hanya 6. Iya, tapi kalau swasta insya Allah ada banyak gitu kak ya. Nah, Ya. tapi ini kak, ini kan kita tahu ya bahwasanya kalau pecandu itu ya agak susah gitu ya namanya. Kita aja candu 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 bermain game aja itu ya perlu pertolongan khusus sebenarnya gitu kan Namanya ya. Tapi kecanduan. kalau iya namanya kecanduan kecanduan makan mie aja ya agak bahaya gitu apalagi kecanduan narkoba gitu kan ya. Nah, kalau misalnya nih kak ya, ini masih berkaitan sama tadi ya sistem pemasyarakatan juga, maksudnya sistem penjara dan sistem hukumnya juga gitu ya. Nanti yang lainnya kita bahas bergantian gitu ya. Nah, kalau misalnya nih ya, eh, si pecandu itu pada akhirnya di penjara gitu ya. Kira-kira ini kan kita tidak ada jaminan ya bahwasanya dia nanti ketika keluar akan mendapatkan efek jerah gitu. Kira-kira BNN ada peran nggak di sana untuk melakukan assessment gitu sebelum mereka keluar atau gimana mungkin kak? Ada. Ada ya. Jadi, pas masuk pun ada istilahnya sekarang kita TAT. Jadi saat dia mau diputuskan, yaitu rehabilitasi atau dia di penjara, itu ada rekomendasi TAT. Itu ada dokter, ada penyidik, ada psikolognya. Nah, nanti dari hasil ini dia rekomendasi itu diserahkan sama penyidiknya. Itu yang nanti jadi dasar putusannya dia direhabilitasi atau dia di penjara. Terus kalau apalagi tadi uh, nanti kalau Kalau dia keluar gitu ya. direhabilitasi ya Sorry. rehabilitasi di kita, nanti itu ada asesmennya di saat masuk menjalani program dan mau keluar. Jadi benar-benar dipastikan kalau apa ya kalau kita uji kalau kita ikut pelatihan itu ada pretest sama post testnya gitu ya. Apakah Ya, kayak gitu. berhasil nggak nih rehabnya atau jangan-jangan oh karena nggak ada efeknya gitu atau gimana nanti akan dievaluasi gitu kan mungkin. Oke. Eh, Kalau gitu Kak, aku pengen tanya ya, karena tadi sempat juga di-mention kalau misalnya kita tahu nih teman kita misalnya ya, pengguna narkoba gitu, narkotika, kita harus nolong nih gitu kayak bahasanya. Nah, langkahnya ini seperti apa gitu kan? Tentunya kan kita kan pengennya tuh nolong, tapi ini nih biar gak jadi aib juga ya, walaupun walaupun sebenarnya bukan aib, tapi kan di masyarakat kita gitu, kalau yang berhubungan sama APH, aparat penegak hukum gitu ya, itu tuh sesuatu yang agak memalukan gitu kan ya. Nah, gimana nih sarannya dari Kak Mundi Hartini gitu ya, Kak Rara, ketika kita tahu teman kita pengguna narkoba apa yang harus kita lakukan gitu. Oke. Uh, saya cerita ya, banyak kasus di sini yang saya alami ya. Mereka merasa penyalahguna, terus akhirnya uh, mereka merasa tidak dipercaya, mereka merasa akhirnya dijauhi, itu yang membuat mereka akhirnya mau pakai narkoba terus. Karena buat apa saya juga nggak dipercaya, terus akhirnya saya pakai lagi. Makanya kalau saat Anda menemui itu pecandu, mereka juga manusia biasa kayak kita. Jadi perlu dukungan, perlu ya setidaknya jangan apa ya istilahnya kalau kita necting gitu ya, jangan seudon terus ini anak pakai pecandu pasti kayak gini, enggak. Itu kalau saya balik lagi ya, efek narkoba yang zaman dulu yang kalau kita lihat di TV dia sampai overdosis, sampai marah-marah, sampai kejang-kejang, enggak. Efek narkoba yang dipakai untuk sekarang kayak sabu dan sebagainya adalah dia menjadi kuat. Jadi kalau dia nggak pakai, dia cuma lemes. Nah, dia kepakai narkoba untuk lebih percaya diri. Jadi kalau misalkan dia, apa tadi namanya, si pecandunya ini, kita ketemu seorang pecandu, oh dia pecandu, ya kita harus rangkul, kita mencoba untuk, bukan simpati ya, tapi empati, dan mengajak dia, ayo kita rehabilitasi, kita sembuhkan, bisa maksudnya kita punya hotline ya, bisa ditanya-tanya dulu, bisa konsultasi dia sejauh mana penggunaannya, bisa kalau tidak ada tempat rehabi daerahnya bisa ke badan narkotika yang ada di kabupaten atau di provinsinya, nanti bisa di asesmen di situ, bisa direkomendasikan dia bisa rawat jalan, bisa rawat inap, setidaknya dia
tidak menggunakan narkoba kembali atau Hmm, selama masa rehabilitasinya. gitu Kak. Berarti memang kalau misalnya kita mengetahui lebih awal gitu Kak ya, berarti pendekatannya bukan bukan just bukan bukan lewat pengadilan, bukan lewat polisi gitu ya. Berarti langsung di step pertamanya kita langsung menghubungi BNN gitu ya untuk Ya, meminta rehabilitasi gitu ya Mbak ya. nggak intervensi juga. Tapi meskipun nggak ada BNN, ke polisi pun nggak apa-apa kan. Di polisi juga ada narkoba yang bisa tempat tanya. Nanti mereka akan memfasilitasi hal-hal seperti itu. Maksudnya dia akan dibawa ke tempat rehab kah, atau dicarikan tempat jalan untuk penyelesaiannya gitu. Jadi jangan beranggapan kalau kita lapor polisi pasti kita di penjara. Enggak. Kita sekarang udah maksudnya zamannya zaman era kayak gini ya. Kalau kita misalkan polisi ngancem kita atau polisi minta-minta sama kita misalnya kayak gitu, kan kita sekarang sudah ada zona integritas, media untuk melaporkan tempat-tempat kayak gitu banyak. Jadi jangan berpikir terus stigmanya juga negatif ke yang kita instansi pemerintah ya. Kita juga harus sama-sama berpikir positif. Saya mau dibantu, saya sekarang bergejalanya begini, Pak. Saya butuh rehabilitasi. Atau kalau tidak, saya harus seperti apa, Pak? Kayak gitu. Hmm. Karena Tapi idealnya ini program rehabilitasi itu dia sadar, dia datang dan dia mau mengikuti bukan karena paksaan. Kalau dipaksa namanya sekarang gini, kita lagi kecanduan main gadget, main game, terus dipaksa suruh berhenti. Kalau anak-anak aja pasti nangis kan, pasti apa namanya meronta-ronta nggak mau. Nah, jadi mengajak mereka secara perlahan untuk sadar, oh ya saya butuh sembuh, saya butuh tidak tergantung dengan hal ini. Wah gitu banyak Kak ya. yang Iya, lain. ini udah mulai semakin ramai Kak ya. Nah, aku sih masih agak penasaran gitu ya. Emang bener gitu kayak kalau tadi kan sempat dibilang beberapa kali gitu ya statement bahwasanya ya kalian nggak kalau kita lapor sendiri nggak mungkin di penjara. Apakah gimana kayak apakah ada jaminan atau ada regulasi? Karena kan gini kak sekali lagi kalau aku mencoba memposisikan gitu ya sebagai masyarakat awam dan aku juga ya berteman dengan berbagai orang gitu ya dengan jenis orang ya agak takut gitu kalau misalnya lapor ke polisi gitu ya terus nanti udah pasti kalau lapor ke polisi itu udah pasti agak waduh agak khawatir nih nanti kalau nggak di Ya, penjara ya waktu saya bilang nanti saya di dihukum gitu penjara, kan. saya nanti ditangkap, dimintain Iya. ini itu. Ya kalau misal Hmm. itu kalau ke polisi, kalau saya pribadi di instansi saya kalau di BNN, silahkan datang, silahkan ini. Nanti kan kita di asesmennya. Dari asesmen itu yang menentukan kamu seorang pecandu, kamu seorang bandar atau seorang apa. Nah, nanti kita porsikan ke tempatnya. Ya, tapi kalau jarang ya kalau dia udah memang benar-benar bandar terus direhabilitasi. Tapi ada kalanya namanya manusia. Saat dia ditangkap, terus ngaku-ngaku jadi pecandu, kayak gitu ya pasti ada. Tapi balik lagi kan kita punya tim ahli ya. Nanti mereka yang bisa menentuin eh, dia itu benar-benar pecandu dan tingkat penggunaannya berat, ringan, sama sedang. Gitu ya kak berarti memang ya udahlah gak usah takut karena memang sekarang nih udah Hmm, era transparan gitu ya dan pasti kamu kok ditolong gitu pasti kamu akan ditolong untuk bisa sembuh gitu kak ya yang penting kamu mau apalagi untuk sembuh. sekarang ya, maksudnya era sosmed gini ya. Terus kalau misalkan nanti kalau takut, ih saya diancam polisi kayak gini, kayak gitu. Ya kita cari aja di sosmed dan banyak konsultan-konsultan yang bisa katanya kok saya sekarang kemarin saya lapor polisi dimintain ini gitu. Menurut saya udah nggak zamannya lagi kayak gitu. Dan banyak kok Hmm, yang nganterin ke sini juga polisi gitu karena tadi hasil TAT-nya dia layak untuk direhab gitu ya. dia diantar ke sini. Oke. Oke kak aku mau penasaran nih sama kalau tadi kan masih berhubungan sama hukum gitu kayak kita ulas dari sisi hukumnya gitu masih agak diulas dari sisi hukumnya di penjara enggak gitu kan ya. Nah kalau sekarang kita mungkin agak lebih teknis ke perannya BNN gitu kan. Nah kira-kira apa sih peran yang dilakukan BNN gitu ya untuk mereka para pecandu narkoba gitu kan. Perannya, Nah, peran BNN. Ya nah baik lagi. apakah
misalkan ini kan mesti banyak banget nih Kak, mulai dari misalnya oh kalau yang ditangkap polisi gitu ya, oh perannya di sini, oh kalau yang mereka datang sendiri perannya ini kan, kan gitu Kak ya. Mungkin ada berbagai peran banyak banget yang mungkin teman-teman harus tahu gitu Kak. Biar nanti mungkin ada yang tertarik, siapa tahu nih Kak ada juga yang tertarik untuk jadi PNS di sana, mengabdi di sana gitu kan. Oh ternyata asik juga ya kerjanya ngebantu orang gitu kan mungkin gitu Kak. Nah ini kita perlu keluarkan ke teman-teman negarian semuanya agar oh ternyata Kak ini loh, oh ternyata Kak ini gitu sih Kak. Oke, saya ke Baham lagi ya. Aku jelasin lagi. Jadi ada itu di BNN namanya program rehabilitasi dan itu rehabilitasi untuk pecandu narkotika. Dan rehabilitasi itu tujuannya balik lagi ya untuk menyelamatkan aset bangsa, anak-anak dan orang tua bahkan yang pengguna untuk mereka sembuh, bukan untuk mereka pulih dan tidak menggunakan narkoba kembali. Nah, di rehabilitasi ini dia punya program rawat inap sama rawat jalan. Kalau dia rawat jalan ada di BNNK sama BNNP terdekat. Nah, kalau rawat inap itu ada di balai atau tempat rehabilitasi. Di Indonesia itu ada di Makassar, ada di Lido, ada di Kalianda, ada di Batam, sama ada di Liserdang, sama di Tanah Merah, Samarinda. Nah, itu nanti kita kerjanya, kan tadi kalau yang punya BNN, kelebihannya kita punya rehab medis sama rehab sosial. Jadi kalau rehab medis itu kebayang kayak rumah sakit, nah, kita di tipe klinik, jadi ada tenaga medisnya, kalau untuk ASN ya, ada tenaga medisnya, dari dokter, perawat, dokter gigi, laboratorium, apoteker, itu ada. Nah, nanti kalau udah di rehab sosial, itu yang BNN punya fungsional khusus, konselor adiksi. Nah, konselor ini yang menangani si si apa sebutan untuk pecandu tadi ya, klien-klien tersebut selama direhabilitasi. Dan ada juga pembina mentalnya. Pembina mental ini lebih dari lulusan agama, karena kita punya konsep religi session. Nah, nanti di religi itu ada pembina agamanya. Jadi ustadz-ustadz juga bisa kerja di BNN Next. Kita punya lowongan di sini. Terus ada vokasionalnya juga, sama kalau kayak misal di penjara toh ada yang ngajarin guru-gurunya. Nah, itu sesuai minat dan bakat anak-anak. Ada psikologinya juga, jadi mereka dikonseling sama psikologinya. Jadi di sini apa multi JFT ada, JFT kesehatan ada semua di tempat rehab. Tapi kalau untuk Beragam JFT ya. kayak, ya kalau JFT khususnya yang tadi konselor adiksi, terus pembina mental di sini vokasional. Kalau vokasional kan sama ya, kayak di tempat-tempat diklat Kalau gitu. Kak Rara Ya, sendiri JFT apa? Kalau boleh tahu. saya di bagian umumnya, Oh tidak bagian tahu umum. usaha. Oke. Sama berarti Kak. Oke kalau gitu Anak kalau anak bukan semua yang diurusin. semua ya dari A sampai Z. Oke. Eh, ini Kak mungkin tadi kan Kak Rara menyebutkan diksi gitu ya kalau eh, kalau di rehab tuh memulihkan gitu Kak, bukan untuk menyembuhkan gitu ya. Atau bukan untuk ya bukan menyembuhkan gitu, tapi memulihkan. Kenapa sih kok ada kok memakai Istilahnya diksi pulih. pulih gitu? Bukan sembuh gitu mungkin. Ya, karena ini kan bukan sakit. Kalau sakit sembuh. Lah ini kan dia habis ketergantungan, terus dia tidak tergantung selama ini, selama 6 bulan, dan nanti keluar. Karena pulih itu bisa kembali dia relapse istilahnya. Dan nah, relapse itu kadang kan orang berpikir udah dibayarin negara mahal-mahal baru makin narkoba lagi. Karena itu tadi kita butuh dukungan masyarakat. Jangan semena-mena sudah direhab terus keluar kamunya nggak dukung masih stigma negatif, ya otomatis dia pasti ngapain aku capek-capek udah rehab masih ya jangan dipercaya. Ketemu lagi bandar, udah makin lagi aja. Nah, itu makanya istilahnya terus pulih. Karena pasti ada kemungkinan dia relapse lagi. Karena tadi kalau tidak ada dukungan keluarga, dukungan masyarakat, pasti kemungkinan dia untuk relapse lagi pasti ada.
gitu Kak. Jadi merehab tuh memang tidak akan menjamin pengguna itu berulang gitu. Maksudnya kayak ya kesempatan untuk mengulang tuh pasti ada gitu Kak ya. Tapi Pasti ada. dalam proses rehab ya kita usahakan semaksimal mungkin agar mereka tuh tidak terperosok gitu ya kepada lubang yang sama gitu ya. Ya. Dan selama waktu rehabilitasi ya kita punya program 3 bulan, punya program 6 bulan, punya program 12 bulan. Setidaknya dia selama rehabilitasi itu tidak menggunakan narkoba. Gitu Kak Itu ya. yang kita Jadi jamin. Selama dia minimal direhabilitasi. selama proses rehab mereka bersih gitu Kak ya. Karena Nah, memang itu. kalau aku coba baca-baca gitu kayak baca-baca buku kalau ya segala sesuatu memang perlu proses dan kalau berkaitan sama apa ya aktivitas gitu kayak itu memang perlu yang namanya kebiasaan gitu kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalau teman-teman nih biar nggak menggunakan narkoba ya ayo dibiasakan lingkungan yang baik yang bersih gitu yang support gitu kayak gitu ya kurang lebih. Nah oke. Okay. Kita ke ini kak ya ke proses rehabnya gitu kak ya tadi kan belum nyampe ke proses rehabnya gitu ya kak. Kalau aku penasaran sih maksudnya tadi kan sempat disinggung kalau di awal tuh ada yang namanya assessment ya di awal ada pre-test gitu ya dan di akhir ada post-test gitu ya tapi sebenarnya dari hulu ke hilirnya ini seperti apa sih kak gitu karena aku penasaran sih misalnya ya si A gitu kayak bukan divonis sih kayak di, diputuskan oleh tim gitu untuk diberikan rehab selama 6 bulan gitu. Nah, kira-kira selama 6 bulan ini misalnya apakah udah tertata gitu kan? Misalnya di bulan pertama nanti akan seperti ini, seperti ini, seperti ini di bulan kedua ini dan seterusnya. Kira-kira gimana Oke. kak? Jadi kenal lagi ya, kenal sama rehabilitasi. Jadi jangan dibayangkan, balik lagi ya, bagi istimewa ya, karena saya tahu masyarakat kadang bayangin rehabilitasi kayak sinetron Indosiar. Jadi kan kebayang Digantung. kan, nah nggak kayak gitu. Jadi ini proses rehabilitasi yang kita pakai adalah TC adaptasi terapeutik community kita dari barat kita adaptasi kita sesuaikan dengan yang ada di Indonesia dengan budaya lokalnya dengan konsep ini adalah satu memanusiakan manusia yang kedua dia kan berkumpul yang direhabilitasi. Nah mereka punya tujuan sama nih kita mau sama-sama sembuh sama-sama direhab. Nah nanti ada tadi kita punya program 3, 6, 12. Nah, di sini kita punya rehab medis, rehab sosial. Nah, di rehab medis itu ada 1 bulan, itu ada 2 fase, ada detox dan entry unit. Di detox itu selama 2 minggu. Di detox itu apa? Kita biarkan mereka mau apa. Sampai mereka, maksudnya kan mereka kadang masih ketergantungan obat ya. Jadi kita istirahatkan kayak di rumah sakit, kita berobat, kita rawat inap. Dia istirahat, nanti dipantau sama perawat sama dokter. Nah itu selama 2 minggu. Nanti kalau sudah 2 minggu dia program ke entry unit. Nah di entry unit ini kita kenalkan program yang ada dari kita bangun tidur sampai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari pagi kita sudah morning meeting, di malam kita report evaluasi lagi kita seharian ngapain apa aja. Nah di situ tadi kita adalah family concept. Jadi sebelum dan sesudah kita saling mengevaluasi. Misalkan, Bustomi gimana perasaannya hari ini? Nah, nanti ditanya Hmm. lagi, ada yang mau menyampaikan membantu temannya tadi temannya melakukan kesalahan apa hari ini kayak gitu dan ada juga itu di EU. Nanti kalau sudah pengenalan program masuk di rehab sosial ada primary. Nah, di primary itu ada tingkatan-tingkatannya. Dari younger, middle, setelah 3 tahap. Nah, nanti di 3 tahap itu mereka berlomba nih. Aku udah di fase apa, aku kriterianya memenuhi apa. Nah, di situ diajarin lagi, ada juga terapi edukasi, ada dinamika kelompoknya, ada religi sessionnya. Jadi mereka kayak kita sekolah, aku udah ngerjain tugas ini, aku udah di fase ini, aku bisa naik tingkat. Nah nanti kalau 3 bulan tidak sampai re-entry itu persiapan mau keluar. Jadi di re-entry itu nanti sekitar 2 bulan itu
lebih banyak persiapan bekal mereka untuk keluar menjadi produktif. Jadi lebih banyak kegiatan vokasionalnya, lebih apa ya, yang sudah kalian pelajari, uji cobanya di re-entry. Beneran nggak nih dari pagi kalian ngapain aja? Jangan sampai keluar mereka pakai lagi. Jadi di situ tim uji cobanya di re-entry. Kalau udah di re-entry, mereka bisa diuji coba keluar juga. Maksudnya keluarnya ikut diklat di tempat orang lain. Ya, misalnya saya punya hasil psikolognya, saya ahli di bengkel, nanti kita magangin di bengkel. Nanti habis itu ya mereka balik lagi ke tempat kita. Oke, berarti memang sangat apa ya, sangat komprehensif sekali gitu Kak ya. Jadi tadi ada yang namanya program detok dulu. Jadi dibiarkan dulu melihat perilaku sebenarnya seperti apa sih gitu ya Kak ya. Dia dilihat, oh ternyata kalau kita tidak intervensi nanti akan seperti ini gitu Kak ya kira-kira. Terus dikenalkan programnya, habis dikenalkan programnya nanti direhab secara sosial dan spiritual dan seterusnya kayak. Jadi sangat kompleks sekali gitu Kak ya. Nah, kalau mungkin tantangan terbesarnya apa sih Kak dalam menghadapi teman-teman yang penyintas gitu ya Kak ya, penyintas narkotika. Itu tantangan terbesarnya apa sih bagi seorang Kak Tempat rehab. Rara dari iya dari yang bekerja di tempat rehab gitu Kak. Hmm, Gini, tantangan terberatnya karena terkadang itu mereka direhabilitasi balik lagi ya karena tangkapan polisi. Jadi bukan karena keinginan mereka sendiri direhabilitasi. Jadi selama direhabilitasi aku pikirannya aku mau keluar, aku mau Oh, kabur dari tempat ini. Nah itu flashback ya saya cerita. Jadi kalau sekarang sih udah alhamdulillah ya, maksudnya kita sudah sambil sambil berjalan waktu menemukan metode-metode biar mereka juga nyaman, mereka senang di sini gitu. Kalau dulu kita awal-awal ada di sini, saya awal-awal kerja, apalagi kan saya di Indonesia Timur, ini tempat rehabnya ya, jadi kita melayani untuk dari Sulawesi Selatan ke daerah timur. Wah, bukan apa, mereka membentuk suatu circle untuk apa namanya, yuk kita sama-sama kabur gitu, sama-sama keluar melarikan dari diri gitu ya. sini. Nah, Terlepas itu sih. dari Tapi kalau tanggung jawab sekarang itu ya. alhamdulillah kita dari awal sudah menanamkan kalau kamu mau sembuh, kamu kan di sini kita tolong, bukan berarti ini. Nah, kadang itu apa ya, kita juga harus welcome ke keluarga. Terkadang keluarga kayak titip aja ya bu anaknya direhab karena mereka merasa terancam di rumah gitu, merasa nggak nyaman kalau anaknya di rumah loh. Harusnya ibu merasa nyaman anaknya di rumah biar mereka juga senang, banyak hal yang sudah direhab terus akhirnya mereka ya bisa produktif, bisa kerja gitu. Itu sih Gitu. lebih tantangan. Jadi tantangan Kalau terberatnya sebenarnya ada dua klaster gitu ya bagi mereka yang memang terpaksa gitu konotasinya karena tertangkap polisi dan hasil asesmen disarankan untuk direhab gitu ya. Itu hmm, biasanya akan setengah-setengah. Kira-kira memang seperti itu nggak kan? Maksudnya ada nggak sih perbedaan yang nyata gitu bagi mereka yang secara sukarela gitu ya untuk melaksanakan rehab sendiri, meminta gitu kan dengan mereka yang yang karena ketangkap polisi gitu kan ya. apa itu? Jadi beda kan kita punya dua konsep, voluntary dan compulsory. Nah, yang compulsory itu dari hasil tangkapan. Kadang juga problem lagi yang tangkapan tadi, putusannya misalkan 3 bulan gitu, tapi dipotong masa tahanan. Kadang baru 1-2 hari udah selesai rehabilitasi. Jadi ya mau nggak mau berarti bukan direhabilitasi, tapi harus ada surat keterangannya dia sudah menjalani rehabilitasi meskipun cuma 2 hari. Karena putusannya kan kayak gitu, kalau putusan-putusan ya, putusannya rehab 6 bulan, ternyata dia udah dititipin di penjara, baru keluar putusannya gitu. Nah sekarang sih udah ada Hmm. solusinya, jadi apa namanya, direhabilitasi dulu. Selama dia direhabilitasi kita lapor perkembangannya ke penyidik, selama dia baik, selama dia kooperatif dan ada perubahannya dan proses hukumnya tidak akan dilanjutkan gitu, dia dianggap Hmm. selesai.
Oh, aku baru tahu sih kalau ternyata dalam putusan itu Kak ya, kalau di rehab tuh ada masa waktunya gitu Kak ya. Jadi 2 hari. Ada. Jadi kalau kalau 2 hari itu ngerehabnya gimana ya? Maksudnya Itu jadi kayak cuman formalitas pikiran baru masuk ya. entry unit, nginep, terus diangkat lagi gitu. Karena yang bersangkutan kan karena ngerasanya aku kan ditangkap, aku udah di penjara, jadi udah pingin yang penting aku keluar, nggak peduli nih rehabnya kayak apa gitu. Makanya kalau di kita ada istilahnya selesai program dan tidak selesai program. Yang tadi berarti tidak selesai program. Itu yang pernah saya mengalami. 2 hari baru masuk, terus besoknya dijemput lagi lah. Ilah, ilah ini bilang numpang lewat lah Bapak. Iya Bu, soalnya nanti balikin lagi. Itu kemarin polisinya udah dihitung, ternyata salah hitung ini ke sini. Ya sudah Pak, berarti bukan tanggung kita Bapak. Bapak ini yang salah ya gitu. Cukup rumit ya gitu ya ternyata. Hmm. Jadi karena ya gimana ya Mbak ya, karena berhubungan sama banyak pihak ya. Jadi ada polisi, yang kejaksaan, pengadilan, sampai dengan orang yang Ya. akan mau direhab sendiri gitu. Itu memang pada akhirnya perlu skill sendiri ya, perlu kesabaran juga sih terutama gitu ya. Nah, Kadang ini kalau aku volunteer gimana? itu kendalanya gini, mereka tidak bisa membujuk anaknya gitu. Jadi tidak bisa membujuk anaknya, jadi apa namanya? Sudah sampai sini terus kabur kayak gitu. Belum sampai direhab gitu. Belum sampai Oh, jalan keluarganya. Makanya saya bilang kalau ibu butuh butuh itu bawa dulu aja orangnya, bisa kita kenalan nanti rehab kayak apa, terus tempatnya kayak gimana, biar dia juga nyaman, gak semena-mena terpaksa wah nanti aku nggak bisa apa-apa nih, aku harus kayak gini, ya enggak, karena balik hmm, lagi kita memanusiakan manusia. iya, iya, iya. Ini menarik sekali gitu kayak tadi. Berarti aku masih belum pernah ya ke pusat rehabilitasi gitu kayak baik yang swasta maupun yang BNN gitu ya. Emang kayak penjara nggak sih? Kak? Maksudnya kan tadi kan ada beberapa kali nyebutin kalau kabur gitu ya, melarikan berniat untuk melarikan diri gitu. Emang gimana sih sebenarnya di sana itu? Apakah memang ya seperti rumah sakit biasa, atau seperti tempat diklat atau gimana sih? Lebih ke apa ya, bangsal rumah sakit kelas 3. Jadi satu kamar ada sekitar 6 orang, nanti dari satu dum gitu ada 3 kamar, terus ada ruang TV, ruang belajarnya, ruang makannya, ruang sholatnya itu dalam satu tempat. Lebih kayak gitu bangunannya. Bisa ini ada di video kita di Info Rehab Badoka. Nanti di Oh situ ya, bisa nanti. lihat-lihat. Banyak juga ada di Babes juga bisa kita lihat fasilitas-fasilitasnya. Di sini juga ada fasilitas olahraganya, tapi jangan bilang janji, itu yang kadang orang menjanjikan tidak melihat kita punya apa ya. Banyak yang janji juga, nanti kalau di rehab ada kolam renangnya, kolam ikan ada ya, tapi kalau kolam renang nggak tahu ada di mana. Iya. Berarti Jadi anu ya kak ya, nggak sama kayak penjara gitu. Maksudnya kan kalau penjara kan ya, sel, makanya bilang kita lebih tembok tinggi gitu lebih ya. manusia. Cuman kemarin karena sebelumnya kan kita konsepnya compulsory ya, tidak menerima voluntary, tidak menerima compulsory, tapi setelah kita menerima compulsory ada beberapa ruangan yang kayak kita setting seperti penjara, setidaknya lebih aman begitu untuk mereka-mereka untuk tidak kabur, untuk bisa Hmm, safety kayak gitu. iya, iya. Oke, nah ini masih berkaitan sama dunia perkaburan gitu. Ini ada yang nanya dari Kak Soraya gitu ya, bilang kalau pas proses rehabilitasi itu boleh keluar nggak sih? Karena ada nih salah satu Kok Coki Pardede gitu ya, salah satu kita sama-sama tahu ya waktu itu sempat viral. Kok bisa kok bisa udah bisa tur itu gimana Kak? Ini Oke. fakta Okay. kenyataannya gimana sih gitu? Jadi kalau dia direhabilitasi, nggak semena-mena nggak boleh keluar, boleh. Ada istilahnya, dia nggak tahu ya keluarnya kenapa. Ada, kalau dia punya isu medis, butuh rujukan, kita rujuk bisa keluar. Itu yang pertama. Kedua, kita juga punya refreshing. Nggak mungkin kan kita di dalam terus nggak keluar. Nah, kita aja yang kerja hari-hari, kita nggak keluar pasti stres. Nah, kita ada programnya client outing. Nah, itu nanti kita bisa ke tempat-tempat wisata di sekitarnya. Uh, Nanti kita berlibur lah ceritanya ke tempat wisata. Ya menganggap mereka untuk bisa mengenalkan dunia luar, tidak seperti ya, terus dikurung nggak boleh keluar gitu. Itu memang maksudnya kalau
kemarin pas pandemi ya sama-sama ya karena kita juga membatasi jadi tidak ada program itu tadi outing. Tapi kalau program normal, alhamdulillah sekarang sudah bisa normal, itu ada outing, kita bisa keluar, kliennya bisa dibawa keluar. Ada juga uh, kita bisa belajar ke tempat orang, misalkan ke tempat diklat-diklat yang ada di sekitar kita. Terus misalkan sharing session kita bawa lagi juga, misalkan kita mau belajar pembuatan jahe gitu, nah, kita ke rumah tempat pembuatan jahe, dia keluar juga lagi. Biar setidaknya kalau kebayangkan manusia terus kalau di situ terus nggak keluar-keluar bukannya tambah produktif, ya aku nggak semangat, nggak lihat-lihat ini gitu. Hmm. Berarti memang adalah kesempatan bagi mereka untuk bisa keluar, menghirup udara sedikit, menghirup udara bebas gitu ya. Maksudnya sebelum benar-benar keluar, mereka bisa nih keluar gitu. Tapi kalau misalnya nih Kak, tadi kan eh, yang disebutkan itu kan bagian dari proses rehab gitu ya. Maksudnya Kak, mau dibawa untuk melihat proses budidaya jahe. Tapi kalau misalnya atas permintaan sendiri gitu, misalnya keluarganya mau minjem gitu ya untuk biar hadir nih ke momen nikahan kakaknya gitu misalnya, itu apakah diperkenankan Ada, gitu? ada istilahnya Boleh. bisnis pas bule. Jadi selama dia kooperatif mengikuti program, kan ada nanti konselornya yang bisa menentukan ini anak bisa bisnis pas atau tidak, bisa meminta bisnis pas itu tadi istilahnya ya. Rewardnya dia bisa keluar atau tidak, itu dari keputusan konselor dan hasil perkembangan asesmennya. Kalau dia nggak produktif ya terus masa mau dikasih keluarkan nggak gitu. Jadi selama dia kooperatif, produktif bisa. Jadi misalnya kalau misalkan orang tuanya meninggal, selama ini ya jalur kayak kita cuti ya, orang tua, adik, kakak, mertua, ipar, nah itu bisa. Tapi kalau ngada-ngada ya, kayak tante 2 kali atau apa, nah itu nggak bisa. Pasti harus ada alasan yang jelas gitu kak ya, mau kemana, Hmm. dan tentunya juga diputuskan oleh hasil asesmen sebelumnya ya oleh Ya. para konselor adiksi dan sebagainya gitu ya yang memang berhak untuk memutuskan itu gitu kan ya. Nah ini aku masih ada pertanyaan dua lagi ya kak ya. Dari Mbak Terry ini ya, kayaknya hadir juga di sini. Em, Bedanya rehabilitasi buat artis atau bukan artis, apa ada bedanya nggak sih? Karena mungkin Mbak Terry ini melihat proses rehabilitasinya Mbak Nia Ramadhani gitu ya dan suaminya. Kira-kira gimana nih Kak, ada bedanya atau gimana Kak? Ya, jadi dia selama dia kalau di rehab BNN, kita kan satu fasilitas, satu keluarga, satu tempat, nggak ada dibeda-bedain, jadi sama. Selama, maksudnya kalau selama ini, kalau di tempat saya kan jarang artis ya, yang lebih banyak artis di Babes. Nah itu sama fasilitasnya, sama tempat tidurnya, sama perlakuannya. Nggak ada istilahnya terus dibedain dia punya jalur khusus, punya kamar khusus. Enggak. Beda kalau di, maaf gak sebut rumah sakit yang punya Kemenkes, itu kan dia karena kayak rumah sakit punya tipe A, B, C, apa punya apa namanya kelas 1, 2, 3. Jadi dia bisa masuk sesuai kelasnya, tapi programnya sama. Pas ikut kelasnya sama, cuman tempat tidurnya aja beda. Gitu Kak ya. Tapi memang tergantung dari anu ya kayak penyelenggaranya lah gitu bahasanya. Apakah memang menyediakan fasilitas kelas gitu ya, kelas 1, 2, 3, atau mungkin kalau di swasta memang ya lebih worth it gitu ya. Maksudnya kan Ya, ya kalau ada swasta kan tergantung yang bayar ya, sesuai bayarannya dia dapat apa gitu. Tapi kalau kita kan sama-sama gratis, jadi sama-sama fasilitasnya, sama-sama makannya 3 kali sehari, 2 kali snack. ya, yang penting layak lah ya kayak maksudnya memang ya pantas aja sih untuk kita memberikan fasilitas ke mereka gitu ya. Maksudnya bukan makanannya bukan nasi gulma gitu ya. Yang enggak makannya mereka juga enak gitu kan. Nasi warteg lah istilahnya kalau di kita secukup lah nasi Iya, warteg ya snack itu cukupan lah nasi ayam lauk sayur protein kan karena kita ada di ahli gizinya juga saya lupa ada ahli gizinya juga jadi buat misalkan di sini dia sakit gula gitu ya nanti makanannya sesuai dengan dia dietnya diet apa enggak itu yang Hmm. membedakan ya siapa tahu bukan beda karena oh dia makanannya lebih enak enggak tapi kalau dia perlu diet nah itu beda makanannya. Gitu kak ya. Oke, kita beralih lagi nih ke pertanyaan dari Mas Arya.
Mas Sarah ini penasaran gitu ya, apakah bener nih gitu ya? Karena kan kalau di rumah sakit sendiri kita masih perlu bayar gitu kan ya. Kalau nggak punya BPJS masih bayar gitu. Tapi kalau di BNN gitu rehabilitasi pusat rehabilitasi yang dimiliki BNN, apakah ini bener nih ditanggung Gratis. 100% sama negara tanpa embel-embel, misal harus ada asuransi, harus ada apa gitu. Nggak, kita full gratis. Cuman kadang kan gini, ada yang nggak ditanggung kita. Misalkan dia punya pas masuk sini apa butuh operasi karena dia punya kanker. Nah, kayak gitu ya nggak kita tanggung. Dia keluarganya suruh operasi dulu di luar baru kembali lagi ke kita kita terima atau tulangnya patah kayak gitu ya. Selama kalau yang masih bisa ditanggung BPJS kita pakai BPJS. Cuman kan ada beberapa penyakit yang tidak ditanggung sama BPJS yaitu keluarganya nanggung itu sih. Sama kayak Oh, maksudnya kita kalau cuman mau nerima makan yang kita kasih nggak masalah, tapi kan kadang namanya manusia ya, aku pingin makan Indomie, aku pingin makan apa, itu boleh kok kita dikasih. Itu pun kita ngasihnya dalam bentuk barang ke tempat kita. oh berarti mereka maksudnya yang di dalam itu misalnya suatu waktu pengen nih yang namanya mie gacoan gitu lah ya, atau pengen yang namanya McD gitu ya, itu masih boleh ya gitu lah ya. Boleh, selama kalau kan ada program visit, nanti selama visit itu nanti dimakan sama orang tuanya. Kalau kayak sama di penjara, boleh bawa makanan. Iya iya, aku kira sih memang karena memang dalam masa Boleh. treatment gitu ya, masa pengawasan ya nggak boleh gitu. Karena kan kalau di penjara kan memang nggak ada berkaitan sama kesehatan gitu kan. Karena kan tadi kan kalau di rehab ini kan ada berbagai aspek, salah satu aspek kesehatan juga yang diperhatikan. Tapi ternyata boleh sih. Oke. Ya, makanya tadi kita konsepnya Eh, memanusiakan manusia. Kita aja yang pegawainya, kalau kita nggak keluar, kita stres ya, jadi kita jauh keluar juga. Kita pegawainya nggak bisa makan, ya kita makan. Cuman ada aturannya, nggak semena-mena. Saya mau makan nih hari ini, terus ini. Enggak. Ada jamnya, apa namanya, snack time. Nah, itu mereka bisa makan. hmm, oke oke. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dari Kasarah Widyar 23. Bagaimana tolak ukur rehabilitasi sosial sehingga dikatakan berhasil? Oh ya ini bener nih. Apa sih kunci keberhasilannya gitu kak? Ya. Angka relapse-nya rendah. Angka apa kak? Relapse. Jadi kalau dia sudah selesai rehabilitasi, itu kan kita pantau juga nih 1 sampai 2 tahun. Karena kalau di program rehab pemerintah itu dia boleh direhabilitasi 2 kali. Jadi kalau misalkan dia kembali lagi, dia pakai lagi. Atau keluar, Hmm, dan dia bisa direhab lagi di tempat yang sama 2 kali. hmm. Tapi tidak ada Jadi kesempatan ketiga gitu ya? nggak ada, merugi negara nanti. 2 kali. Kalau Rugi kayak nanti begitu negara. udah keterlaluan berarti kak ya. Ya udahlah gimana lagi dua gitu ya. kali, nah itu jadi tolak ukurnya adalah angka relapse-nya rendah. Jadi angka Hmm, untuk penggunaan kembalinya. gitu kak ya. Berarti memang tolak ukurnya tidak ada pengulangan gitu kak ya. Kalau semakin sedikit yang mengulang, berarti oke programnya berhasil. Tapi kalau dari sekian yang direhab itu 100 tapi yang ulang 80 berarti ini perlu dipertanyakan ya apakah mengevaluasi sistem atau bagaimana gitu ya. Oke, makasih Kak Sarah pertanyaannya dan teman-teman yang lain. Nah ini mungkin masih ada sekitar waktu 7 menit gitu Kak ya. Dan nggak Hmm. kerasa ya ternyata udah 54 menit Kak kita ngobrol panjang 1 jam lebar. aku baru, Jadi saya sambil lihat jam ini, oh iya ternyata udah mau 1 jam aja gak kerasa. Padahal kayaknya baru ngomong. iya kan kayaknya baru baru aja ngomong ini kayaknya masih banyak nih aku stop pertanyaan yang akan aku tanyakan dan mungkin teman-teman juga ya yang negarian yang hadir hari ini mungkin masih banyak nih yang pertanyaan mungkin yang akan dikeluarkan di satu persatu karena biasanya gitu kayak semakin di akhir tuh pertanyaan semakin banyak gitu ya. Nah, aku agak tarik mundur sedikit gitu lah ya. Ya Soal boleh. landscape ya, soal landscape pengguna narkoba gitu atau kita coba spesifikkan di tempatnya kakak gitu ya. Pastinya kan punya data, gambaran data gitu kan ya. Nah, kalau sekarang ini kak mayoritas gitu ya pengguna narkoba yang mendapatkan rehabilitasi itu apa ya? Boleh dari segi gendernya, dari segi usianya, kira-kira seperti apa kak? Gambarannya gitu, landscape-nya itu seperti apa? Oke, berhasil bantu. Jadi penggunaan paling banyak sekarang itu pakai sabu, nomor 2 ganja, tuh
ya beda-beda tipis lah. Kalau data pastinya maaf saya nggak hafal banget ya. Terus kalau yang banyak direhab itu laki-laki daripada perempuan. Bahkan kan saya punya tempat, bukan saya, negara punya tempat rehab, tadinya kayak 50-50 ya, nyediain tempat rehab buat laki-laki sama perempuan. Ujung-ujungnya yang tempat perempuan dipakai laki-laki, dan perempuannya disediakan satu rumah. Karena kalau rehab gitu, satu kali rehab, bisa kayak gini cuma satu orang aja yang perempuan. Kalau rehab perempuan Hmm. lebih jarang. Lebih jarang lagi transgender. Tapi pasti ada. Ada ya tapi ya kak ya. Ada. Jangan pernah juga Hmm. denger di TV-TV artis ini masuk TV kan gitu. Oh, I know. Tapi kan Itu itu di penjara. Kalau yang itu kan di penjara gitu, maksudnya KLL kan di penjara ya kalau nggak salah, ya bukan di ya. Nah, ini Kak Jufri Yadi, tenang aja Kak, kalau misalnya Kak Jufri mau bertanya, masih boleh ada yang ingin banget. ditanyakan, silahkan langsung disampaikan nih, karena Kak Rara nih masih berkenan kalau misalnya 2 jam ya, 2 jam gitu ya. Yang penting teman-teman merasa merasa terjawab gitu ya, rasa penasaran soal rehabilitasi pada pecandu narkotika. Nah, tapi kalau tadi Kak masih kalau segi usia kira-kira ini gimana Kak? Apakah masih banyak nih Kalau yang usia anak-anak paling banyak di range 70 sampai 40 tahun. 40 sampai 70 tahun gitu 17 Kak? tahun sampai 40 tahun. Oh, 17 tahun ya Kak ya? Mm-mm. Sampai 40 tahun. Berarti memang masih pada usia produktif gitu Kak ya? Ya, usia produktif. Tapi nggak memungkinkan ada juga umur anak-anak 12 tahun ke bawah, 12 tahun Hah? ke atas juga ada. 12 tahun? Itu tahapnya udah kecanduan gitu Kak? Atau masih coba-coba atau Canduan, gimana? canduan. Waduh, waduh, aduh. Jadi tambah kepikiran Jadi nih ya. Maksudnya jadi masa yang depan bangsa ini kita gimana harus ya? masa depan anak bangsa kita tolong, jangan mengasih ih bahayanya itu anak pakai narkoba, bukan kayak gitu. Wah dia pakai narkoba, mari kita rangkul. Pakai narkobanya kenapa? Terkadang mereka merasa tidak percaya diri atau tidak ada orang yang mendukung saya. Terus atau tadi kalau anak-anak lebih biasanya modusnya dijadikan kurir, apalagi anak-anak yang ekonominya menengah ke bawah gitu kan. Jadi ya, Jadi kayak coba-coba gitu kayak ditawari coba nih gitu barang enak gitu mungkin Kak ya. nah nanti Tapi kalau mereka mau pakai lagi, bantu dulu kerja bayar. jadi kurir Oh gitu. iya benar. Iya, iya. Jadi cukup miris gitu ya kalau misalnya anak yang notabene-nya aset masa depan bangsa gitu ya di usia yang masih cukup belia harus menggunakan narkoba gitu Pak. Dan pada faktanya juga kan yang menggunakan narkoba juga rata-rata usia produktif Kak ya. Dan ini cukup miris Hmm, sekali sih karena ya gimana ya kalau tujuan ke depan kita ini kan Indonesia Emas 2045 ya Kak ya. Kalau misalnya dari sekarang ini pengguna narkobanya udah sekian segitu ya maksudnya sebegitu memiriskannya ya saya sih ya gimana ya kayak maksudnya agak sedikit ya gimana ini kedepannya ini akan seperti apa gitu tapi nggak apa-apa lah intinya eh, kita semuanya harus sama-sama berusaha gitu lah ya untuk memang benar-benar mengentaskan narkoba gitu. Nah ini karena ada masih pertanyaan. ya ada ini dari Mbak Sarah Widiar ya masih berlanjut kayaknya Mbak. Lantas terkait diterimanya orang tersebut di lingkungannya kembali, apakah juga menjadi tanggung jawab pihak rehab? Jadi gimana Mbak? Maksudnya dari pertanyaan Mbak Sarah ini, diterimanya dia di masyarakat itu, di lingkungan masyarakatnya, apakah menjadi tanggung jawab BNN nih selaku pelaksana rehabilitasi gitu? Ya, ya kita juga mempunyai tanggung jawab. Jadi tadi tanggung jawabnya, kalau kita misalnya mau keluar nih, kita panggil keluarganya, kita jelasin, ini anaknya sudah begini, dia butuh seperti ini. Nah, nanti kembali ke masyarakatnya itu, kita juga memfasilitasi, ada program namanya pasca rehabilitasi, ada tempat-tempat rumah damping. Jadi misalkan bukan nggak diterima di masyarakat ya, dia bisa bergabung dulu dengan komunitas, balik lagi ya, komunitasnya dulu di sana. Nanti kalau itu kan kita lihat dong, ini anaknya sudah produktif, nggak apa-apa, bisa lagi diterima di masyarakat. Atau ada juga program rehabilitasi eh, intervensi berbasis masyarakat. Jadi di tempat di suatu desa yang mau aja rehab, di situ nanti ada kadernya, ada fasilitas
konsultan panrehabnya, terus ada untuk mewujudkan Indonesia bersinar tadi. Jadi nanti di situ dia kembali ke masyarakat, masyarakatnya akan mendukung kembali. Jadi kalau ada pecandu, oh ya kita tolong, mari kita temani begitu. Tidak mengejasmennya dia harus kok apa kalau bahasa pasarnya harus mak jauh-jauh jangan dekati ini orang bahaya enggak kayak gitu. Banyak Iya program ya. BSN yang untuk mendukung mereka kembali ke masyarakat. Jadi memang sudah disiapkan nih kak ya, sudah jadi jauh-jauh hari karena tadi kan ada yang intervensi dari segi sosialnya ya kak. Jadi kayak nanti akan ada pendampingan dan sebagainya. Nah, mungkin ini akan menjadi bagian dari pertanyaan terakhir gitu kak ya. Dan teman-teman kalau bisa masih ada pertanyaan dipersilahkan. Bisa di Nanti tag kita di IG saya, nanti bisa DM, bisa ya ditanya. atau bisa DM ke Karara Undi langsung ya. Rarai. Benar, benar kak. Nah, kalau tadi kan kita kan berbicara soal eh, apa ya, pasca penggunaan, maksudnya udah bukan preventif ya, udah bukan segera preventif lagi gitu ya. Nah, kalau BNN sendiri gitu kak ya, sejauh ini kira-kira program preventifnya itu apa kak gitu kak? Yang Pencegahan. ngebuat ya mencegah narkoba itu apa? Oke. Di BNN itu kan tadi ada 5 bagian ya. Pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, sama hukernya hubungan kerjasama. Jadi kalau di preventifnya itu kita punya pencegahan sama pemberdayaan masyarakat. Nah di 2 bidang ini ya tadi memfasilitasi ke masyarakat-masyarakat mencegah untuk tidak menggunakan narkoba. Sasarannya lebih ke anak sekolah, ibu rumah tangga yang jadi korban-korban sebelum menjadi korban untuk tidak menggunakan narkoba. Begitu. Oke. Berarti memang secara preventif juga sudah dilakukan gitu kak ya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir dari negarian gitu kak ya. Emang ada perbedaan ya kak antara usia dini dan yang sudah remaja yang kecanduan narkoba? Ini perbedaannya di mana gitu ya? Perbedaan program rehabnya. Mungkin ya kak ya, pertanyaan karena kan tidak kan tadi kan bahas soal rehab gitu kak ya. Jadi apakah ada nih perbedaan antara mereka yang mungkin tadi yang disebutin anak 12 tahun dengan mereka yang mungkin sudah 17 tahun ke atas nih gitu. Oke. Okay. Halo. Sepertinya banyak fansnya Mbak Rara di sini ya, ada Mbak Novi gitu ya. Itu mas sama juga kan. Jadi I perbedaannya kalau see. yang anak-anak sama tadi tidak beda program. Jadi kalau yang di anak-anak tadi yang masa sekolah itu dia ada program pendidikannya. Jadi nanti kita kayak homeschoolingnya di situ untuk agar dia tidak putus sekolah. Kalau yang dewasa itu satu program dari 17 sampai 40 tahun. Nah, kalau itu tadi yang tadi dari detox primerinya jadi satu beda fase. Tapi kalau yang anak-anak itu satu rumah dari dia masuk sampai dia keluar. Terus tadi ada tambahannya dia dapat pendidikan. Oh gitu ya Kak. Jadi memang pastinya ada ya treatmentnya karena kan ya namanya juga Anak masih beda. anak gitu ya. Pastinya pendekatannya mungkin lebih 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 apa ya? Lebih memang dunianya anak-anak gitu ya. Dibanding mereka mungkin yang usianya 17, 18 atau bahkan 20 apa 40 tahun gitu. Nah, mungkin ini Kak karena udah 64 menit nih kita ngobrol panjang lebar dari berbagai perspektif tentang rehabilitasi. Nah, aku mau minta closing statement nih dari Kak Rara. Eh, pada malam hari ini silahkan Kak memberikan closing statement ke negarian semuanya. Oke, terima kasih waktunya pesan. Jadi kalau saya stop stigma negatif untuk penyalahgunaan narkoba, ayo rehabilitasi, rehabilitasi itu gratis. Jangan takut untuk direhab, karena selama direhab insya Allah teman-teman untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya, jangan takut direhab. Insya Allah teman-teman yang direhab akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Terus Siap. balik lagi, Enggak jangan kan? merasa malu untuk direhab. Ada juga pernah kasus
ih malu Kak saya ini direhab. Enggak. Apalagi kalau Anda Oh, seorang masyarakat atau ya kita nggak memberikan narkoba kan untuk menengah ke atas juga ya. Jangan takut karena berarti dengan direhabilitasi kita mengajarkan juga ke masyarakat untuk bisa hidup lebih baik. Kita juga mau sembuh makanya kita berobat. siap. Jadi jangan takut direhab karena sebenarnya rehab itu adalah kebaikan untuk kita semua gitu kan. Kebaikan untuk kamu, keluarga kamu dan orang-orang tersayangmu gitu kan ya. Oke, terima kasih Kak Rara. 65 Masih menit kita bertanya. sudah ngobrol panjang lebar tentang rehabilitasi. Semoga nanti ada kesempatan lagi nih untuk sharing dengan Kak Rara soal rehabilitasi gitu kan. Mungkin ada bagian-bagian yang akan kita bahas secara spesifik. Dan bagi teman-teman mungkin yang baru hadir gitu ya, sempat bertanya atau baru baru hadir banget 10 menit yang lalu gitu ya. Kalau mau bertanya silakan langsung saja disampaikan ke Kak Rara gitu ya dengan nge-DM Kak Rara @mundirarai. Nanti insya Allah Kak Rara akan menjawab pertanyaan atau kegelisahan dari teman-teman semuanya. Dan Sambil sharing. uh, Teman ada yang memiliki ilmu lebih baik bisa kita sharing toh. Siapa tahu Mbak, saya punya program rehabilitasi ini habis penelitian ini bisa. ya, jadi Kak Rara terbuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk berdiskusi dan berkolaborasi gitu Kak ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kak Rara sudah berbagi. Ini udah Suami 60 pasti menit di sana lebih, jam 1 jam 10 ya. lebih. Iya. Terima kasih Kak, jangan kapok ya untuk berbagi lagi ke Nagarian semuanya. Semoga apa yang kita bicarakan pada malam hari ini nih membawa manfaat ya Kak ya ke teman-teman Amin. semuanya, terlebih kepada saya pribadi dan Kak Rara gitu ya. Dan saya cukupkan sampai sini teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di Ngebeduk episode lainnya. Besok masih ada Kita besok ketemu dan lagi di seterusnya. hari Rabu. Cocok Rabu ya? Iya, ya Jam kita ketemu berapa? Rabu lagi Kak ya. Ya, jam Sore setengah insya Allah lima. jam 4 lah ya nanti. Jam 4. Oke. Ya berarti 5 Uh, WIB. Siap. iya benar. Oke, terima kasih Kak. Dicukupkan sampai di sini. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Coba untuk kita nonton. semuanya. Ya, terima kasih udah nonton. Semoga lancar ibadah puasanya. Amin, amin. Izin mengakhiri ya teman-teman semuanya. Sampai jumpa Ya, di Ngebeduk episode selanjutnya. makasih.